Bayangkan bagaimana jika dalam 6 bulan ke depan hidup kalian berubah total. Bukan sekedar angan-angan, tapi benar-benar terjadi. Kedengarannya luar biasa kan? Nah, hari ini kita akan membahas rahasia di balik rencana sukses 6 bulan yang bisa jadi kunci transformasi hidup kalian. Kebanyakan orang seringkali melebih-lebihkan apa yang bisa mereka capai dalam sehari. Mereka berusaha keras mencoret daftar tugas harian, tapi di sisi lain, mereka meremehkan kekuatan 6 bulan yang penuh potensi. Padahal, dalam 180 hari, kalian bisa menciptakan perubahan yang luar biasa dalam hidup. Kenapa harus 6 bulan? Begini alasannya, setahun terasa terlalu lama untuk menunggu hasilnya, dan sebulan terlalu cepat untuk melihat perubahan nyata. Tapi 6 bulan itu adalah sweet spot, waktu yang cukup untuk melihat hasil yang signifikan, tapi juga cukup singkat untuk membuat kalian tetap semangat dan fokus. Menarik bukan? Kalau kalian terus melakukan hal yang sama seperti sekarang, di mana kalian akan berada dalam 6 bulan ke depan? Masih di pekerjaan yang sama, penghasilan yang sama, masalah yang sama, alasan yang sama? Ingat, apa yang tidak kalian ubah, itu berarti kalian memilih untuk tetap seperti itu. Mari kita mulai dengan fondasi pertama untuk transformasi hidup kalian dalam 6 bulan ke depan. Kejernihan tujuan. Kalian harus benar-benar paham dan jelas tentang apa yang kalian inginkan. Tujuan yang kabur hanya akan menghasilkan hasil yang samar, sementara tujuan yang tajam dan spesifik akan membawa kalian pada hasil yang nyata. Kejelasan itu sangat kuat. Begitu kalian tahu persis apa yang diidamkan, alam semesta punya cara unik untuk membantu kalian meraihnya. Malam ini, ambil selembar kertas dan tulis dengan detail gambaran hidup yang kalian inginkan dalam 6 bulan ke depan. Jangan hanya menulis ingin bahagia, jadikan itu lebih spesifik. Misalnya, saya ingin meningkatkan penghasilan sebesar 40%, membaca 12 buku, menurunkan berat badan 20 pon, dan memulai bisnis sampingan saya sendiri. Dengan begitu, impian itu akan terasa lebih nyata dan bisa kalian kejar dengan penuh semangat. Kunci kedua dalam transformasi ini adalah filosofi hidup. Filosofi kalian adalah cara kalian memproses segala hal yang terjadi. Ingat, bukan apa yang terjadi yang menentukan masa depan, tapi bagaimana kalian meresponnya. Bukan angin yang mengarahkan kapal kalian, tapi langkah-langkah yang kalian ambil. Kesuksesan bukanlah hasil dari keajaiban atau misteri, melainkan konsekuensi alami dari penerapan prinsip-prinsip dasar secara konsisten. Ingat, hal-hal yang sebetulnya mudah untuk dilakukan justru mudah untuk diabaikan. Misalnya, membaca 10 halaman buku yang bagus setiap hari. Sesuatu yang sederhana, tapi sangat gampang untuk dilewatkan. Begitu juga dengan menabung 10% dari pendapatan kalian. Mudah dilakukan, namun sama mudahnya untuk tidak dilaksanakan. Sekarang, mari kita beralih ke kunci ketiga, kekuatan asosiasi. Ingat, kalian adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak kalian habiskan waktu bersama. Selama 6 bulan ke depan, pastikan kalian memilih dengan cermat siapa saja yang ada di lingkaran kalian. Di perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada 2 tipe orang yang akan kalian temui. Mereka yang memberikan inspirasi dan mereka yang membuat kalian merasa lelah. Tugas kalian selama 6 bulan ke depan adalah
meningkatkan interaksi dengan orang-orang yang memberi semangat, dan mengurangi pertemuan dengan orang yang menyedot energi. Sesederhana itu. Kemudian, kunci keempat adalah apa yang saya sebut disiplin dokumentasi. Mulai hari ini, jadilah pelajar serius dalam kehidupan kalian sendiri. Buat jurnal, lacak setiap kemajuan, dan catat setiap wawasan yang kalian peroleh. Percayalah, bahkan penyesuaian sekecil apapun dalam rutinitas harian kalian bisa membawa perubahan dramatis dalam 6 bulan ke depan. Mari kita gali prinsip-prinsip penting yang bisa mendongkrak perjalanan kalian menuju kesuksesan. Ingat, kesuksesan bukan sesuatu yang dikejar secara langsung. Ia justru tertarik kepada kalian, tergantung pada siapa kalian sebenarnya. Selama 6 bulan ke depan, fokus utama haruslah pada pengembangan diri kalian. Kerjakan pengembangan diri dengan lebih semangat daripada mengerjakan pekerjaan kalian. Karena pada akhirnya, kalian adalah aset terbesar yang kalian miliki sendiri. Kunci kelima dalam transformasi ini adalah kekuatan investasi. Di sini, yang dimaksud bukan hanya soal uang. Meskipun uang memang penting, tetapi lebih kepada investasi pada diri sendiri. Seperti pepatah bilang, pendidikan formal akan membuat kalian bertahan, tapi pendidikan mandiri akan membuat kalian kaya. Coba pikirkan, berapa banyak yang telah kalian investasikan untuk pengembangan diri kalian tahun lalu? Banyak di antara kalian mungkin rela menghabiskan Rp500.000 untuk makan malam tanpa pikir panjang, namun ragu mengeluarkan Rp500.000 untuk buku atau seminar yang bisa mengubah hidup kalian. Buat komitmen untuk berinvestasi pada diri sendiri, baik melalui buku, kursus, seminar, atau pelatihan, harus jadi prioritas utama. Jika seseorang telah mencapai tujuan yang kalian impikan, pasti mereka tahu sesuatu yang belum kalian ketahui. Kunci keenam adalah kekuatan tujuan. Banyak orang menetapkan tujuan yang terlalu kecil berdasarkan apa yang mereka kira bisa dicapai, bukan apa yang benar-benar mereka inginkan. Tetapkan tujuan yang sedikit membuat kalian takut, karena jika tujuan itu tidak menantang, mungkin belum cukup besar. Setelah itu, pecah tujuan besar itu menjadi aktivitas-aktivitas harian. Ingat, kesuksesan bukan soal apa yang kalian lakukan sesekali, melainkan apa yang kalian lakukan secara konsisten. Kunci ketujuh adalah kekuatan standar. Hidup kalian selalu bergerak sesuai dengan standar yang kalian terapkan. Jika kalian menaikkan standar, hidup pun akan berkembang untuk memenuhinya. Sebaliknya, jika kalian menurunkan standar, hidup kalian akan menurun. Sesederhana itu. Selama 6 bulan ke depan, tingkatkan standar di setiap aspek kehidupan. Baik itu dalam hubungan, kesehatan, penghasilan, maupun bisnis. Saat kalian menetapkan standar yang lebih tinggi, hidup kalian pun akan berubah. Kita cenderung memenuhi harapan yang kita tanamkan pada diri sendiri. Jika kalian berharap sedikit, hasil yang kalian dapatkan pun akan sedikit. Tapi jika kalian berharap besar, hasilnya pun akan besar. Kunci kedelapan adalah kekuatan ritual. Hidup kalian dibentuk oleh apa yang kalian lakukan setiap hari, bukan hanya apa yang kalian lakukan sesekali. Mulailah menciptakan ritual yang mendukung tujuan kalian. Contohnya, coba bangun 1 jam lebih awal setiap hari. Dalam 6 bulan, itu berarti tambahan 180 jam waktu fokus, setara dengan 4 hingga 5 minggu kerja penuh.
Manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Kunci ke-9 adalah kekuatan akuntabilitas. Ketika kalian bertanggung jawab kepada seseorang, kinerja kalian akan meningkat secara signifikan. Carilah mitra akuntabilitas atau bergabunglah dengan kelompok mastermind. Bagikan tujuan, laporkan kemajuan, dan rayakan kemenangan bersama. Ini akan memberikan dorongan ekstra untuk terus melangkah maju. Ingat, kita cenderung lebih takut mengecewakan orang lain daripada mendorong diri sendiri. Gunakan fakta ini untuk keuntungan kalian dengan membuat komitmen kepada orang lain. Komitmen yang nantinya akan menginspirasi kalian untuk tetap konsisten. Kunci ke-10 adalah kekuatan fokus. Disinilah energi mengalir. Fokuskan diri kalian pada prioritas yang benar-benar penting. Jangan terjebak dalam hal-hal sepele yang mengganggu. Dan jangan hanya sibuk, tapi jadilah produktif. Motivasi mungkin yang membuat kalian memulai, namun kebiasaan yang konsisten yang akan membawa kalian ke garis finish. Jangan lupa pelajari jejak orang-orang sukses. Bacalah buku-buku mereka, dengarkan podcast inspiratif, dan hadirilah seminar yang membawa wawasan baru. Ambil pelajaran dari mereka yang telah mencapai apa yang kalian impikan, dan terapkan itu dalam kehidupan kalian. Agar segala sesuatu berubah, kalian harus berubah. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan. Jangan berharap hidup menjadi lebih mudah, sebaliknya harapkan diri kalian untuk menjadi lebih baik. Tingkatkan keterampilan dan keahlian kalian. Jangan puas dengan hanya menghadapi tantangan, tapi kuasai setiap kesempatan yang ada. Kunci ke-11 adalah kekuatan perbuatan. Orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan kemudian secara konsisten mengadaptasinya. Sedangkan yang tidak sukses cenderung ragu-ragu dan berubah-ubah. Setiap keputusan yang kalian ambil hari ini membentuk hari esok kalian. Buatlah keputusan yang nanti akan membuat diri kalian di masa depan berterima kasih. Ingat, kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan arah perjalanan kalian. Fokuslah untuk terus bergerak ke arah yang benar, dan jangan biarkan kesempurnaan menghalangi kemajuan. Karena pada akhirnya, kemajuan adalah kunci kebahagiaan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue to the next number. Kunci ke-12 adalah kekuatan rasa syukur. Rasa syukur mampu mengubah apa yang kalian miliki menjadi sesuatu yang sangat berarti. Selama 6 bulan ke depan, biasakan untuk mencatat setidaknya 3 hal yang kalian syukuri setiap hari. Hargailah setiap kemajuan, tantangan, dan peluang yang datang. Semakin banyak rasa syukur yang kalian ungkapkan, semakin banyak alasan kalian untuk bersyukur. Ingatlah, 6 bulan dari sekarang, kalian pasti akan sampai pada suatu titik. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kalian nanti? Jawabannya bergantung pada keputusan yang kalian buat hari ini dan tindakan yang kalian ambil besok. Rutinitas harian kalian menyimpan kunci masa depan, dan hidup tidak menjadi lebih baik begitu saja secara kebetulan.
ia menjadi lebih baik melalui perubahan yang kalian lakukan. Jangan tunggu momen yang sempurna. Ambillah momen ini dan ciptakan kesempurnaan dalam setiap langkah. Perbedaan antara posisi kalian saat ini dan impian yang kalian kejar adalah tindakan yang kalian ambil mulai hari ini. 6 bulan ke depan akan berlalu. Jadi pertanyaannya, di mana kalian ingin berada ketika itu selesai? Jadikan periode ini berarti, penting, dan penuh kesan. Mulailah sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Terapkan semua prinsip yang telah kalian pelajari hari ini dan saksikan bagaimana hidup kalian berubah dengan cara yang tak pernah kalian bayangkan. Ingatlah, hidup akan membayar seberapa besar nilai yang kalian minta. Terakhir, ingatlah, 6 bulan ke depan bisa jadi lebih menakjubkan daripada 6 bulan terakhir. Tetapi itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi karena kalian merancangnya dengan tekad dan tindakan nyata. Ambil kendali, ambil alih, dan ambillah tindakan. Majulah dan jadikan 6 bulan ke depan sebagai periode terbaik dalam hidup kalian. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Dan hari ini, kalian telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang luar biasa. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.